Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 16 November 2022 dengan tema Dibenci Karena Kebenaran. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin kami, supaya renungan yang kami dengarkan, firman yang akan kami baca, bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, alasan orang bisa saling membenci antara lain karena mereka tidak suka dengan sifat atau sikap orang lain yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebencian juga bisa berasal dari kesalahan yang tidak termaafkan yang pernah dilakukan di masa lalu. Kebencian juga bisa diungkapkan karena seseorang merasa lebih hebat dan merasa tersaingi oleh orang lain. Dalam bacaan pada hari ini, Yesus ingin menampilkan satu masalah besar yang akan dialami oleh para muridnya, yaitu mereka akan dibenci karena kebenaran. Injil Matius memberi tempat yang khas bagi pengajaran Yesus di Bukit Zaitun. Momen Yesus yang mengajar di Bukit Zaitun adalah momen ketika Yesus memberikan pesan yang kuat tentang kehadirannya di tengah dunia. Tulisan dalam Injil Matius tentang pengajaran ini ditujukan agar setiap pembaca dapat melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu adalah pengajaran yang utuh kepada para muridnya. Terutama karena pengajaran itu disampaikan pada masa-masa sebelum penangkapan Yesus. Yesus mengetahui bahwa waktunya untuk melayani bersama para murid tidak akan lama lagi. Maka itu, pengajaran ini merupakan bentuk kesatuan antara nubuat yang akan datang serta nasihat bagi para murid yang menjalankan kehidupan dalam Yesus pada masa tersebut. Pengajaran di bukit dimulai dengan pertanyaan murid-muridnya. Yesus tidak hanya sekadar memberi jawab, tetapi Yesus juga ingin para muridnya mengetahui lebih awal bahwa mereka akan berjumpa dengan situasi yang tidak menyenangkan. Momen seperti ini adalah momen yang istimewa yang diterima oleh para murid Yesus, karena tidak semua orang akan paham dengan apa yang dihadapi di waktu yang akan datang. Jawaban Yesus tidak menunjukkan
bahwa mereka akan menikmati hidup yang enak seperti gambaran kerajaan dunia. Akan tetapi, Yesus memperlihatkan kekacauan dan penderitaan dunia akibat perang dan bencana. Beberapa ahli menafsirkan dampak kekacauan hidup itu akibat dari ketidaktaatan manusia akan firman Tuhan. Mereka memilih untuk berjalan menurut kehendaknya sendiri, memuaskan keinginan pribadi dan keinginan untuk saling berkuasa dan menundukkan orang lain. Mereka tidak suka dengan firman-Nya, tetapi lebih suka dengan ajaran-ajaran dari nabi palsu yang menggiring mereka jauh dari Tuhan. Yesus menempatkan posisi para murid sebagai orang-orang yang setia akan kebenaran. Namun dalam situasi seperti ini, mereka yang setia akan kebenaran, seperti para murid, bukanlah sosok yang dicari di tengah dunia. Malah mereka akan dibenci dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Para murid justru dibenci karena kebenaran. Orang-orang tidak lagi menaruh hati pada perkataan Kristus, tetapi justru kasih akan semakin dingin dan tidak nampak dalam kehidupan. Maka dibenci karena kebenaran menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Yesus menekankan bahwa para murid tidak selayaknya mengikuti gaya hidup yang seperti ini. Yesus justru memastikan bahwa di tengah dunia yang berantakan, Injil kerajaan akan diberitakan dan menjadi kesaksian yang nyata. Injil itulah yang akan diwarisi oleh para murid yang selalu hidup dalam kebenaran, yang mampu bertahan dari kehidupan yang kejam dan penuh kebencian. Mari kita merenungkannya. Kita bisa saja dibenci oleh orang lain karena nilai-nilai kebenaran yang sudah kita renungkan dan terapkan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kita adalah murid-muridnya di masa kini. Kita adalah orang-orang yang dipilihnya untuk meneruskan kebenaran itu karena berita Injil hadir dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mampu setia walau ada banyak tantangan. Kita diajak untuk tabah dan tidak ikut membenci orang lain. Yesus mengajak kita untuk menjadi pembawa Injil di masa kini dengan terus melakukan kebenaran. Mari kita berkomitmen. Yang pertama, hari ini saya akan mendoakan orang yang membenci saya. Yang kedua, saya akan belajar untuk mengampuninya. Mari kita berdoa. Tuhan, beri kami kemampuan untuk sabar, penuh pengertian, dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tuhan sudah ajarkan kami untuk hidup dalam kasih, dan ajarkanlah kami juga untuk selalu mengutamakan kebenaran di tengah kehidupan kami setiap hari. Sertai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.